Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membahas mengenai estimasi parameter. Kita mulai dari populasi. Populasi di sini memiliki ukuran yang dinamakan parameter. Parameternya itu ada apa saja? Ada mu, sigma, dan p. Mu di sini artinya rata-rata. Kemudian sigma ini artinya simpangan baku. Lalu P ini artinya proporsi. Jadi ada ukuran atau parameter yang bisa kita cari dari sebuah populasi. Namun dalam penelitian kita tidak mungkin mengukur populasi karena populasi itu terlalu besar. Maka dari itu dalam penelitian kita akan selalu mengambil sampel. Jadi dari populasi ini agar memudahkan kita untuk menghitung, kita mengambil sampel. Nah, untuk ukuran sampel sendiri dinamakan statistik. Kalau populasi tadi namanya parameter, untuk sampel namanya statistik. Di dalam statistik ada yang dinamakan X bar, S, dan P bar. X bar ini adalah rata-rata, kemudian S-nya ini adalah simpangan baku, dan P barnya itu adalah proporsi. Di mana nantinya ukuran-ukuran statistik ini bisa mewakili ukuran parameter. Jadi kita hanya perlu mencari ukuran statistiknya untuk mencari ukuran parameternya, atau kita namakan generalisasi. Dan diharapkan ukuran statistik ini bisa mewakili ukuran parameter yang sebenarnya. Walaupun memang kadang-kadang dalam kenyataannya, sampel yang kita ambil tidak selalu bisa mewakili populasi itu. Sifat dari parameter itu sendiri abstrak dan sering tidak diketahui. Namun untuk statistik sifatnya itu empiris, nyata karena dapat dihitung dari sampelnya. Tujuan utama mengambil sampel adalah untuk memperoleh informasi mengenai parameter populasi. Ada dua cara mengetahui informasi mengenai parameter populasi, yaitu yang pertama dengan estimasi dan yang kedua dengan pengujian hipotesis. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai estimasinya dulu ya. Pengujian hipotesisnya kita akan bahas di video-video berikutnya. Di dalam estimasi, statistik theta bar digunakan untuk menduga parameter. Theta barnya itu apa saja? Seperti yang saya tadi jelaskan, ada X bar, kemudian ada S, ada P bar. Untuk menduga parameternya apa saja? X bar untuk menduga mu, S untuk menduga sigma, dan P bar itu untuk menduga proporsi. Ciri-ciri estimator yang baik itu, yang pertama tidak bias, yang kedua efisien, dan yang ketiga konsisten. Kita lanjutkan lagi mengenai estimasi. Ada dua jenis estimasi, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Untuk estimasi titik, dia mengestimasi suatu parameter berdasarkan satu nilai saja. Maka dari itu, hasil estimasinya tidak memberikan tingkat keyakinan tertentu. Untuk estimasi titik ini, karena hanya satu nilai, jadi kurang akurat. Nah, selanjutnya selain estimasi titik, ada juga yang dinamakan estimasi interval. Dia mengestimasi suatu parameter berdasarkan banyak nilai dalam suatu interval tertentu. Hasil estimasi interval ini lebih memiliki tingkat keyakinan tertentu. Maka dari itu di statistika, kebanyakan orang akan memilih estimasi interval. Dan di video kali ini juga saya akan membahas mengenai estimasi interval. Estimasi interval menunjukkan pada interval berapa suatu parameter populasi akan berada. Estimasi ini dibatasi oleh dua nilai, disebut sebagai batas atas dan batas bawah, yang masing-masing mempunyai simpangan D dari estimatornya. Jadi kita misalkan D dulu ya untuk batas atas dan batas bawahnya. Besarnya D akan tergantung pada ukuran sampel acak yang digunakan, tingkat keyakinan, dan distribusi probabilitas untuk statistiknya. Perhatikan untuk tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan atau level of confidence perlu ditentukan lebih dahulu untuk mengestimasi sebuah parameter. Kenapa perlu ditentukan lebih dahulu? Agar kita percaya bahwa yang kita ucapkan itu adalah benar. Tingkat keyakinan untuk estimasi parameter disimbolkan sebagai 1 min alfa, di mana alfanya itu adalah taraf nyata atau besarnya kesalahan
yang ditoleransi. Jadi, jika kita gambarkan dalam tabel distribusi normal, tingkat keyakinan itu adalah yang ini. Dia dinamakan 1 min alfa. Nah, yang kuning ini adalah tingkat keyakinannya. Biasanya ada 90%, 95%, kemudian 99%. Biasanya ketiga ini yang digunakan. Tapi kalau misalkan hanya 60%, 50%, ya itu tidak masalah juga. Nah, berarti dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa 90% kita yakin bahwa dari data yang kita dapatkan analisis kita itu adalah benar. Atau misalnya 95% nih, berarti dengan 95% tingkat keyakinan kita yakin bahwa analisis yang kita lakukan adalah benar. Nah, tadi kan kita punya 1 min alfa. Kemudian di sini ada yang namanya alfa. Ini alfa. Gitu. Alfa ini adalah besarnya kesalahan yang bisa ditoleransi. Alfanya ini alfa per 2 karena ini dibagi 2. Jadi, ketika kita melakukan perhitungan dalam analisis data, tentu tidak mungkin 100% benar menggambarkan situasi yang sebenarnya. Karena ini hanya data. Situasi yang sebenarnya itu bisa lebih kompleks. Makanya ada yang dinamakan tingkat keyakinan dan ada yang dinamakan besarnya kesalahan. Jadi, semakin besar tingkat keyakinan, semakin akurat data yang kita punya itu. Tingkat keyakinan 1 min alfa itu adalah pernyataan probabilitas kemungkinan. Karena probabilitas, maka nilainya akan berada di antara 0 dan 1. Nih. Jadi tingkat keyakinan itu bisa kita nyatakan dalam sebuah probabilitas, peluang. Dalam mengambil analisis data, kita akan selalu mengarahkan data itu agar berdistribusi normal. Seperti kita tahu bahwa distribusi normal itu rumusnya itu adalah Z sama dengan X bar min mu dibagi sigma per akar N. Ini kita sudah tahu di bahasan sebelumnya. Sekarang coba kalian lakukan rekayasa matematika untuk Z ini. Di sini kita punya Z X bar min mu dibagi sigma per akar N. Ini kali silang, kita kali silang ke sini berarti Z dikali sigma per akar N sama dengan X bar min mu. Kemudian kita pindah luaskan, berarti kita punya mu itu sama dengan X bar dikurangi Z dikali sigma per akar N. Sekarang coba kalian lihat dalam grafik distribusi normal ini, di sini kita punya Z sama dengan 0. Lalu di sini kita punya min Z. Dan di sini kita punya positif Z. Maka nanti yang akan kita cari probabilitasnya adalah yang ini. Ini adalah 1 min alfa, taraf keyakinannya. Nah, sekarang perhatikan oleh kalian, Z itu ada yang nilainya negatif dan ada yang nilainya positif. Maka dari itu di sini Z-nya itu menjadi positif negatif. Maka mu-nya itu sama dengan X bar plus minus Z dikali sigma per akar N. Nah, inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai selang kepercayaan. Coba ini kita masukkan ke dalam sini. Bisa kita lihat di sini, maka interval keyakinannya itu adalah seperti ini. Yang ini. Ya. Kalau saya biasa tulis itu peluang X bar dikurangi Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Mu, kemudian ini X bar ditambah Z alfa per 2 sigma per akar N. Yang ini dan yang ini itu sama saja. Kalau di sini kan Z-nya 0,5 alfa, kalau saya biasanya tulisnya alfa per 2. Kasus ini yang kita kerjakan ini dinamakan estimasi parameter rataan. Ini yang kita mau adalah mencari estimasi mu. Mu itu adalah rata-rata atau rataan. Maka ini dinamakan estimasi parameter rataan. Selain rataan,
Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada juga estimasi simpangan baku dan proporsi. Hanya yang akan kita bahas sekarang ini yang rataan dulu. Di dalam estimasi rataan ada dua jenis lagi, yaitu untuk yang kasus sampelnya besar di mana N-nya lebih dari 30. Yang kedua adalah kasus sampelnya kecil di mana N-nya kurang dari 30. Masing-masing jenis ini ada cara tersendiri untuk mengerjakannya. Untuk kasus sampel besar, di mana N-nya lebih dari 30, kalian bisa gunakan rumus ini untuk mencari estimasi rataannya. Ada dua rumus jika sigmanya diketahui dan sigmanya tidak diketahui. Untuk kasus sampel kecil dengan N-nya kurang dari 30, kalian bisa menggunakan rumus ini. Untuk kasus sampel besar, kalian perhatikan di sini kita menggunakan tabel Z distribusi normal. Yang ini. Kalian perhatikan ini. Nah, ini Z ya, berarti kita gunakan tabel distribusi normal. Namun untuk sampel kecil kita gunakan tabel T. Nih, tabel T atau T student. Apa perbedaan Z dan T? Untuk menjawab hal tersebut nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Untuk kali ini videonya saya cukupkan sampai sini dulu. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar.